Kamu ngapain sih? Ini namanya minuman beralkohol bikin orang berani. Silakan duduk. Aku harus bicara jujur padamu. Aku dan Miang memang sedang pacaran. Pacaran. Kepen Milenya? Ini kan masa kritis buat keluarga kita. Kamu nanti beli barang-barang yang disukai keluarga mereka, bawa ke rumah Pak Wei. Lalu bilang ke Pak Wei, kita mau mengajak dia dan istrinya makan. Kita coba meredakan situasi ini. Tunggu dulu. Masalah apa sebenarnya yang terjadi? Meredakan situasi segala. Miang tadi di rumah Pak Wei. Ketahuan sama Ibu Wei Jing. Daitura kebol. Aku nggak cabul, aku cuma memijat Wei Jing. Kami ini pacaran yang serius. Sudah, di depan orang tua kandung, nggak usah ngibul. Kamu tetap bilang cuma memijat, nggak ngapa-ngapain. Aku jujur, aku cuma memijat. Aku memijatnya sebagai pacarnya. Kami ini pacaran. Jangan bercanda, mana mungkin kamu sama dia. Kenapa nggak boleh? Aku serius, Bu. Kamu nggak apa-apa? Kalau gitu ceritakan padaku. Kalian mulai kapan? Sudah berapa lama? Siapa lagi yang tahu hubungan kalian? Kami resmi sejak sebelum aku masuk S2. Sejak Miang mulai kuliah S2. Kami sudah jadian hampir 4 tahun. 4 tahun? Jadi, di depan aku dan bapakmu, kalian pacaran selama 4 tahun? Anakku, rahasianya bagus ya. Aku ini agen rahasia yang handal. Masih bercanda. Aku tanya kamu dan Miang itu, sudah sampai tahap apa? Kami seperti pasangan normal pada umumnya. Kami cuma makan-makan dan pegang tangan. Makan tangan segala? Pegang tangan? Jangan marah, aku jadi gugup kalau kamu marah. Kami cuma jalan-jalan, makan, pegang tangan. Itu aja. Ya. Cuman, kayak yang kamu lihat tadi. Ya hal-hal yang biasa dilakukan pacaran. Makan, jalan-jalan, pegang tangan. Baiklah, jangan bilang ke ayah di bawah ini. Aku hampir tidak berani mendengarnya. Di bawah ini juga tidak ada apa-apa, hanya hal yang normal. Hubungan pacar yang murni dan sederhana. Kalau begitu, jalani dengan baik. Kamu ini bagaimana sih? Tidak punya prinsip. Ngomong apa sih? Kamu harus bersumpah padaku. Aku bersumpah. Aku dan Miang tidak melangkah melewati batas sedikit pun. Aku tidak akan menikah seumur hidupku. Bukan kamu, maksudmu apa sih? Kamu, ibumu ini tidak berpendidikan. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kalau kamu tidak dengan Miang, kamu melangkahi batas? Tidak. Aku sudah bingung, kamu marahi aku jadi. Bukan, yang ingin kukatakan adalah, aku bersumpah. Kalau aku dan Miang melangkahi batas sedikit pun, aku akan menikah. Bukan, maksudmu kalian melangkahi batas? Maksudku adalah, aku dan Miang tidak melangkahi batas. Benar-benar tidak. Percayalah padaku, ya? Dia tidak punya pekerjaan, tidak berpendidikan, tidak beradab. Bisa dibilang dia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Kalau Wei Jing, di mataku dia punya segalanya. Dia punya apa? Punya ketampanan. Kami bisa ngobrol, dan punya perasaan. Itu lebih penting dari apapun, kan, ya? Kamu suka dia di mana? Dia baik di mana? Miang itu sangat baik. Menurutku dia punya ketampanan. Bisa ngobrol dan punya perasaan. Nak, kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Antara kamu dan Miang. Itu ibunya yang sayang, mengerti? Pokoknya hari ini aku akan menunjukkan sikapku padamu. Seumur hidup, aku tidak akan menikah lagi dengannya. Sudah, kamu jangan ngomong begitu. Mulai hari ini, kamu putus dengan Wei Jing. Kalian berdua dilarang keras pacaran. Kalau begitu, hari ini aku juga akan bicara jelas. Aku di sini akan menjelaskan dengan jelas. Aku kedepannya harus bersama Wei Jing. Bersama, seperti ini. Aduh, apa sih? Bukankah aku sudah usia menikah? Bukankah aku punya kebebasan berpacaran dan menikah? Aku akan bersama seperti ini. Baik, ibumu juga bukan orang yang tidak masuk akal. Kalau kamu ingin pacaran dengan Wei Jing, harus setuju dengan satu permintaan saya. Apa kamu mau menampar saya sampai mati? Apa maksudmu? Kamu mau mendorong saya sampai mati? Itu. Biar saya kasih kamu 50.000.
50.000, keluarga mereka masih bisa keluarin. 500.000? Kamu keterlaluan. 500. Jadi karyawan di perusahaan Fortune 500 aja udah cukup. Kamu suruh tukang antar. Masuk Fortune 500? Jauh banget itu. Jaraknya kayak dari lingkar 5 ke lingkar 5. Kalau mau aku setuju kamu nikah sama Miang. 500 tahun lagi kita bicara. 500 tahun lagi? Udah gak perlu bicara. Jangan buang waktu, cari tahu dulu perusahaan Fortune 500. Mana yang gampang dimasukin? Sana. Oke, deal. Janji ya, gak boleh ingkar. Pengkhianat. Kenapa hianatin aku? Kenapa kamu tinggalin aku di medan perang? Kamu malah kabur? Kamu berubah. Aku pergi. Udah selesai aktingnya? Gila. Aku udah pilih. Aku sama ibu udah pilih. Gimana caranya? Aku bilang semua yang perlu dibicarakan. Ibu kamu gimana? Ibu ngasih syarat. Syarat apa? Apa maksudnya? 500 tahun lagi kita bicara. Ibu bilang apa? Juga 500 tahun lagi kita bicara. Fortune 500. Aku cuma tahu kecoa. Suruh kamu masuk perusahaan Fortune 500. Baru kita boleh bareng. Gimana aku bisa masuk? Walaupun aku masuk, jadi tukang sapu atau masak aja mereka gak mau terima aku. Aku lebih susah dari kamu. Paling-paling penampilanku cuma bisa sampai umur 80. Jangan bilang gitu, aku mau kamu hidup terus. Bisa bilang pakai bahasa Indonesia lagi? Artinya kamu gak bakal mati. Gak bakal mati. Baiklah, sekarang apa yang harus kita lakukan? 500 besar. Bagaimana kalau mulai besok? Aku akan mencarikanmu pekerjaan. 500 besar. Ada apa yang tidak bisa dibicarakan lewat email, harus bertemu langsung. Nona Liao, kamu juga tahu pekerjaan kami. Paling tidak ingin meninggalkan bukti apapun. Lagi pula ini tidak bisa diungkapkan. Sebelumnya kamu juga tidak menjelaskan. Orang yang kamu suruh aku selidiki ini terlalu berbahaya. Nona Liao, kamu juga sudah lihat. Anak laki-laki keluarga ini adalah polisi. Aku tidak tahu hubunganmu dengan mereka. Tapi urusan ini, aku tidak ingin melanjutkannya. Soal biayanya, anggap saja aku kerja gratis, aku pergi dulu. Tunggu, biaya untuk pekerjaan sebelumnya tetap harus dibayar. Melihat kamu begitu dermawan, aku akan memberimu hadiah lagi. Unit polisi yang kamu cari ada di seberang. Kapten Yang, ini ada teh bagus untukmu. Hadiah ulang tahun ayahku, aromanya sangat harum. Coba rasakan. Ada apa, Miang? Tidak, hanya mau konsultasi sesuatu. Kan kamu kenal orang perusahaan asing? Aku tidak kenal. Kamu lupa? Waktu minum-minum bersama. Ada janda muda, lalu kamu mengejarnya dan memaksanya minum.
Dia kan eksekutif perusahaan asing. Miang, menurutku kamu tidak seperti sedang konsultasi. Kamu sedang menghina aku. Tidak. Tidak, hanya. Aku ingin minta bantuanmu. Apa? Aku ingin mencarikan pacarku pekerjaan di perusahaan asing. Kamu tidak kenal orang? Mungkin lebih mudah. Miang, pekerjaanmu sehari-hari harus serius. Rekan kerja juga harus bersikap baik. Iya. Aku punya kebiasaan buruk karena dimanja di rumah. Baik, aku akan telepon dulu untuk bertanya. Oke. Kamu telepon saja. Sibuk dulu, coba rasakan. Nona. Kamu tidak apa-apa? Tidak. Tunggu sebentar, biarkan aku tenang dulu. Miang. Aku sekarang di atas mobil, bukan itu. Aku ada di depan kantor polisimu. Wei Jing. Kamu baik-baik saja? Miang. Kamu baik-baik saja? Aku lihat. Pemilik mobil, dia pemilik mobilnya. Halo. Maaf, ini pasti tanggung jawab kami sepenuhnya. Kamu mau selesaikan secara pribadi atau lewat asuransi? Mobilku perbaikannya mahal, mending lewat asuransi aja. Itu lebih baik. Makasih ya. Boleh minta nomor teleponmu? Mending aku kasih nomorku aja. Namaku Liao Mei. Nona Liao. Aku telepon kamu ya. Miang. Dapat. Namaku Wei Jing, pacarnya dia. Nanti urusannya kita hubungi lewat telepon aja. Oke. Gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Kamu telepon ada apa? Kerjaan udah aku carikan, besok interview. Baik, Nona Wei. Bisa perkenalkan diri? Oke, perkenalan diri. Gampang, kamu bisa bilang apa aja. Apa aja, iya. Kamu bisa bahasa Inggris? Itu, Supervisor Xiaoli. Nona Wei, kami perusahaan Amerika. Kalau gak bisa bahasa Inggris, sama saja bisu. Kamu bercanda? Bukannya aku dikenalin teman? Iya, dikenalin teman. Kamu dan CVMU bedanya jauh banget. Bukannya udah diatur? Jangan terlalu serius. Aku sibuk, silakan saja. Aku kasih saran, kalau lewat toko buku. Entah kamu liburan ke luar negeri atau apa. Itu, maaf ya. Ganggu ya. Para pemimpin, para tetangga.
Di hari yang cerah ini, kita berkumpul bersama. Shufen, kalau hari itu hujan gimana? Kalau hujan rapatnya dibatalkan. Iya ya, Kon. Para pemimpin, para tetangga. Di hari yang cerah dan indah ini, Shufen, kenapa kamu harus? kamu benci hari baik ya? Kenapa setiap kali aku bilang hari baik, kamu selalu memotong? Bukan begitu Shufen, lihat kondisi keluarga kita. Kamu masih mau mencalonkan diri jadi ketua komite properti, buat apa? Dari kecil aku nggak pernah jadi ketua kelompok atau lebu. Aku nggak pernah pegang jabatan apa-apa. Boleh dong merasakan jadi pejabat? Aku pengen merasakan jadi pejabat, tahu nggak? Kamu kerja, aku kerja, anak nggak ada yang urus. Besok-besok rumah kita jadi pos satpam. Ini cari kamu, itu cari kamu, siapa yang masak nanti? Kamu udah menikah dengan aku 2 tahun. Kok kamu nggak ngerti aku sama sekali? Nggak paham aku sama sekali. Aku ngapain sih? Nanti kan ada uang 1.000. Aku tambahin buat kebutuhan rumah tangga. Kok kamu nggak ngerti sih? Beneran deh, aku lanjutin ya. Jangan terus dipotong. Baru sampai sini dipotong, kenapa sih? Hari cerah dan indah ini nggak ada habisnya. Kamu ini. Para pemimpin, para tetangga. Di hari yang cerah dan indah ini. Bu, aku pulang. Pulang ya, Nak. Nak, Ibu mau ikut pemilihan. Pemilihan apa itu? Ketua komite properti, tahu? Kamu tahu nggak? Keren banget. Aku harus punya kata-kata itu. Kamu dengar ja. Para pemimpin, para tetangga, di hari yang cerah dan indah ini. Bu, aku lapar. Siapa yang masak? Aku yang masak. Para pemimpin, para tetangga, di hari yang cerah dan indah ini. Hila. Jing udah melamar kerja ya? Kok Bapak tahu? Aku bapakmu. Gagal lagi. Enggak apa-apa. Pelan-pelan kamu akan naik, akhirnya bisa dapat. Pekerjaan idealmu, percayalah sama Bapak. Bapak jangan menghibur aku. Gimana hubunganmu sama Miang? Biasa aja. Baiklah, kalau kamu benar-benar suka dia. Kalian bisa terus menjalin hubungan, ayah mendukungmu. Lawe, kemarilah bantu aku memilih sayuran. Benar-benar tidak peduli, kamu memang hebat. Miang? Siapa ini? Halo, aku Liao Mei. Oh, Nyonya Liao itu ya? Jangan panggil aku Nyonya. Panggil saja aku Liao Mei. Baik. Mobilnya sudah diperbaiki. Iya, mobilnya sudah selesai diperbaiki. Lalu aku perlu menyerahkan garansi dan laporan kerusakan kepadamu, agar kalian bisa mengajukan klaim. Tapi besok aku harus dinas luar. Bagaimana kalau nanti malam setelah pulang kerja? Aku antar dokumen-dokumen ini ke tempatmu. Jangan, itu terlalu merepotkan. Aku yang datang ke kantormu saja. Tidak usah, di sini macet saat jam sibuk. Begini saja, kamu kirimkan alamat rumahmu, lokasi kompleknya. Baiklah, maaf merepotkan. Nanti aku kirimkan. Oke, sampai nanti malam. Baik, terima kasih. Nona Liao, maaf sekali ya. Sampai harus merepotkanmu datang ke sini. Ah, jangan sungkan. Kalian berdua tinggal bersama ya? Bukan seperti yang kamu kira. Kami tetangga, tinggal berdekatan. Berhadapan pintu. Benar-benar takdir yang luar biasa. Ini surat konfirmasi kecelakaan, ini laporan kerusakan. Bisa diserahkan ke perusahaan asuransi. Terima kasih banyak. Apakah kami perlu membayar ganti rugi waktu kerja atau? Semekiannya, aku bukan datang untuk memeras kalian. Terima kasih.
Kalau ada apa-apa yang bisa kami bantu, jangan sungkan untuk bilang. Kapanpun butuh bantuan. Ini kartu namaku, bisa telepon kapan saja. Perusahaan BEM. Sampai jumpa. Sudah, pulang saja. Kalau aku seperti dia, ibumu pasti akan menyambutku dengan meriah. Aku menyukaimu, kamu yang seperti ini. Kalau kamu berubah, itu bukan kamu lagi. Aku kadang-kadang merenung, mungkin dunia yang dia lihat berbeda sama sekali dengan dunia yang kulihat. Apa bedanya sih? Satu dunia, satu mimpi. Di dunia manapun kamu berada, di situ juga aku. Omongan manis gak ada gunanya. Ayo pergi, dasar pemalas. Ayo, Welian pulang. Ngapain baca buku ini? Kamu sama persis kayak ibumu. Aku pulang. Ada apa ini? Kenapa bawa sepatu ini? Gagal lagi, yang parahnya. Tumitnya sudah benar-benar aus. Benar-benar aus. Dasar anak ini. Aku, Kamu simpan sepatu ini dengan baik. Lain kali cari kerja, ini sepatu perangku. dengar ja. Aku kasih saran, lain kali cari kerja. Bawa tas, taruh sepatu hak tinggi di dalamnya. Pas sampai di sana baru ganti ke sepatu formal. Kalian nggak tahu, aku kenal seorang teman. Kemudian dia bawa mobil sport merah convertible. Parkir di komplek kita, pakai gaun ketat banget, turun dari mobil. Pakai sepatu hak setinggi ini, pemandangannya persis seperti Bond Girl di film 007. Oh ya, Bu, aku waktu itu sudah aku cuci. sudah cuci. Ada apa? Dia kasihku kartu nama, aku cuma bilang kalau ada apa-apa bisa. Dasar anak ini, aku selalu ingatkan. Baju kotor yang mau dicuci, kantongnya harus dikosongin dulu. Sudah dicuci atau belum? Bu, aku sangat sayang kamu. Now, Peng, mau makan? Makan. $500 tahun lagi baru cari kerja. Perusahaan Fortune 500. Benar-benar perusahaan top 500 dunia. Siapa Liao Mei itu? Itu loh si cantik kaya. Dengar ya. Sekarang saatnya menyaksikan keajaiban. Dasar anak ini, kerja nggak dapet, malah jadi gila. Amei, besok pagi waktu telekonferensi. Nomor dan kata sandi sudah saya atur. Sekarang karena Ani tidak ada, saya sekalian membantu memesankan untukmu. Bagus, terima kasih. Aku akan merepotkanmu belakangan ini. Tidak masalah, hal kecil. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Nona Liao, aku Wei Jing. Wei Jing yang waktu itu menabrak mobilmu. Bisa bantu aku satu hal?
Boleh dong, Wei Jing kamu bisa ya? Boleh apa? Oh ya, mereka juga memintaku membawa ijazah kuliah. Aku mana punya ijazah? Ini kamu tanya aku tidak ada gunanya, tanya Mian saja. Sudahlah, aku akan pergi seperti ini. Menurutmu aku pergi interview seperti ini? Boleh tidak? Tidak boleh. Kamu bunuh aku pun juga tidak boleh. Boleh. Kamu cari aku buat apa? Minta aku bantu mengajar darurat bahasa Inggris, hubungan interpersonal. Aku juga tidak kenal. Tapi, dalam hidup bertemu hal aneh seperti ini. Harus dibantu. Harus bertindak saat diperlukan. Kemari. Kamu pergi ke jembatan penyeberangan, tarik bapak pembuat dokumen palsu itu ke sini. Siap. Kamu suruh aku bawa ijazah palsu untuk interview? Ijazah asli kamu punya tidak? Aku ini tidak bisa kan? Aku bilang bisa. Ya bisa. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi sampai tidak terjangkau. Bagaimana? Suka pemandangan di sini? Anda kerja di sini setiap hari tidak takut ketinggian? Lucu sekali. Bercanda saja. Pemandangan di sini memang bagus ya. Sudah, kalau tidak ada hal lain-lain kali kita berdiskusi lagi ya. Resume ini sepertinya tidak akan Anda gunakan. Boleh dikembalikan dulu? Aku sudah lihat resume kamu, sangat bagus. Maksudku, resume kamu ini sangat bagus. Kita ngobrol, duduklah. Ngobrol. Aku sudah lihat resume kamu. Pernah bekerja di industri kuliner, hanya saja aku heran. Kenapa kamu mau menerima pekerjaan dengan level rendah seperti ini? Rendah-rendah. Yaitu pekerjaan yang levelnya lebih rendah. Aku terutama berharap bisa berlatih dengan baik di level dasar. Mengumpulkan pengalaman kerja. Aku memang orang seperti ini. Aku tidak takut mati, bisa tahan kerja keras, dan fisikku cukup bagus. Termasuk tipe yang IQ dan EQ-nya sama-sama tinggi. Tapi jujur saja, soal bahasa Inggris ini, dari pendengaran sampai ekspresi memang kelemahanku. Jadi menurutku, pekerjaan ini juga tidak bisa kuhandle. Ini aku lihat resume. Ijazah juga sudah kuambil semua. Tapi kalau nanti Anda lewat komplek kami, daerah sana. Kapan kamu bisa mulai kerja? Kerja di mana? Tentu saja kerja di tempatku. Oh iya, aku belum bicara soal gaji kita. Di sini ada masa percobaan 3 bulan dengan gaji 8.000. Setelah jadi karyawan tetap, gajinya 10.000. Kalau kamu bisa terima, aku akan suruh HRD siapkan kontrak. Nona Liao, kamu lucu juga ya. Ini RMB, bukan dolar. Kamu bisa terima? Masa percobaan saja gajinya 8.000? Apa di bawah ekspektasimu? Enggak, bukan begitu. Nona Liao, kamu terlalu baik hati. Aku tidak menyangka kamu seperti ini. Waktu aku nabrak mobilmu, kamu tidak minta ganti rugi. Sekarang dengan kemampuan Inggrisku yang payah begini, tidak hanya diterima, malah dikasih gaji setinggi ini. Kamu pasti jadi temanku. Mulai sekarang. Kakak, kamu kakak kandungku. Kita bersaudara sehidup semati. Ada apa-apa bilang saja. Nanti di kantor, panggil aku Nona Liao. Baik, Nona Liao. Apa-apaan ini? Bahasa Inggrisnya tidak usah dilihat, cari angkanya saja. Gaji itu angka semua. Ini, Jing. Katanya perusahaan asing gajinya tinggi. Kok cuma 1.000? Bukan, pakai kacamata dulu, hitung baik-baik. Bu, hitung ada berapa nol? 1, 2, 3, 4, 5. 10.000.
10.000. 10.000. Knock. 10.000. Kamu dapat 10.000. Knock. Anakku hebat sekali. 10.000 rupiah. Anakku terlalu hebat. 10.000. Ini. Aku bilangkan perusahaan asing itu. Luar biasa. 10.000 rupiah. Ini baru namanya. Jangan terlalu excited dulu, tenang sedikit. Lihat, sekarang aku juga bisa cari uang, kan? Juga jadi tulang punggung keluarga. Aku ajukan 3 syarat ke Bapak. Sayarot. Kotokonok. Pertama, nanti belikan ayah minuman yang bagus. Jangan biarkan ayah terus minum arak murahan. Hatinya bisa rusak. Ya, minuman bagus. Kita minum yang bagus, beli yang termahal. Tidak perlu yang terbaik, tapi harus yang termahal. Betul. Iya ya, Kon? Oke, lihat kamu. Oak. Kedua, kalau aku bilang, Bapak jangan marah ya. Marah apa? Aku bisa marah apa? Katakan. Nanti urusan aku dengan Yang. Bapak jangan ikut campur. Camper. Sudah, ngapain sih? Itu. Tutup mulut, gak bilang lagi. Cepat pergi. Bukan kamu. Aku mau bersih-bersih dan buang sampah. Baiklah. Awalnya senang-senang. Kamu ngapain sih ngomongin dia? Aku datang. Kontraknya? Ada di ibu. Aku lupa bawa. Aku bukan. Merasa bagaimana gitu? Aku selalu merasa. Orang ini kayaknya ada masalah ya. Urusan dia ada masalah atau nggak buat apa. Lagi pula aku sudah tanda tangan kontrak. Paling-paling masa percobaan 3 bulan aku pergi. Ibu kamu mengakui saja selesai. Bukan? Kok Liao Mei mau menerima kamu? Jangan. Bukan dia. Bukan Pak Mi. Dia bilang apa? Dengar ya, pertama kali dalam hidupku dapat keberuntungan besar. Jangan selalu pakai pikiran pekerjaan dong. Mungkin Liao Mei setelah beberapa kali ketemu aku, merasa aku orangnya baik dan mau bantu. Lihat kamu, sama seperti ibumu. Nggak mau aku sukses ya? Nggak. Justru pengen kamu sukses biar bisa nikahin kamu. Tadi Dingzi bilang, kalau aku semangat kerja seperti semangat kamu. Sudah jadi kepala polisi. Kalau begitu, aku tunggu jadi istri kepala dinas. Zen. Tolong pesankan 20 tusuk sate kambing. Oak, Kakjing. Ini yang kamu bilang makan mewah? Gajiku kan belum cair. Nanti kalau udah cair, mau makan apa, kita pesan apa. Sebulan beneran bisa 1 juta? 2 kali lipat gajiku. Nggak nyangka seumur hidup aku bisa jadi gigolo. Dengar ya, mulai besok, aku jadi karyawan kantoran. Dengar ya, begitu gajian, langsung aku habisin semua makanan enak. Santai aja, hemat dikit, ngerti nggak? Zen, pesan 10 kepala ayam bakar. Dari hari ini aku harus mulai nutrisi otak. Teiku. Kak, kamu pernah ke rumahku? Ketemu istriku enggak? Aku nggak bisa hubungi dia. Begitu surat bubamu keluar, istrimu langsung hilang. Bahkan Niuzi juga hilang. Istrimu kabur kan lebih baik? Jangan-jangan polisi bisa nemuin kamu lewat mereka. Nggak usah dibahas dulu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif.
Selamat pagi. Belum sarapan? Udah. Kalau gitu belum kenyang. Kenyang. Aku kalau gugup langsung pengen makan. Kalau gitu makan lagi dikit. Udah cukup. Sini, aku perkenalkan teman kerjamu. Di sini. Semuanya. Sini, aku perkenalkan teman baru. Ini Wei Jing. Mulai sekarang akan kerja bareng kalian. Latar belakangnya sangat bagus. Mulai sekarang jadi asisten kedua Julie. Wei Jing, coba perkenalkan diri. Halo semua, aku Wei Jing. Prinsip hidupku adalah semangat, ayo. Kita bukan MLM, ngapain teriak-teriak? Leku apanya? Silakan lanjut. Pokoknya, semoga kedepannya bisa saling bantu. Punya nama Inggris nggak? Agar lebih mudah bagi rekan-rekan kami untuk memanggil. Nama Inggris. Bukankah di kurikulummu tertulis Aiwei? Iya, nama saya Ai Wei. Kalau ada apa-apa nanti, bilang saja, pasti saya bantu. Cuma itu saja. Sudah, kemampuan kerja bukan dinilai dari omongan, tapi harus dibuktikan dengan tindakan. Perkenalan selesai, kalian semua kembali bekerja saja, bubar. Oh ya, belakangan ini banyak rekan baru yang bergabung. Jadi malam ini kami mengadakan pesta penyambutan. Saya harap kamu bisa hadir. Siapkan juga perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Ada masalah? Harus pakai bahasa Inggris ya? Tentu saja, malam ini manajer regional juga akan hadir. Dia orang Inggris, sama sekali tidak bisa bahasa Mandarin. Kalau kamu perkenalan diri pakai bahasa Mandarin, dia mungkin akan merasa tidak dihargai. Persiapkan baik-baik. Amy, proyek A2 yang sedang kamu kerjakan itu, serahkan ke Ai Wei, mulai sekarang dia yang menangani. Dan, tunjukkan dia sekitar. Ayo semangat. Baik. Ikut saya. Kamu bisa duduk di sini. Saya duduk di sini ya. Ya ampun. Semoga beruntung. Halo, saya Saniji. Halo, hai. Saya Linda. Halo Ai Wei. Halo, saya Kak Idi. Senang berkenalan denganmu. Saya juga senang bertemu denganmu.